Oke. Sebelumnya materi yang minggu kemarin laju reaksi itu kan baru kita bahas, cuma karena sinyalnya bermasalah jadi nggak sampai selesai. Nah, kamu, PTS kimia hari apa? Udah ngambil kartu kan? PTS kimianya hari apa, Valda? Kayaknya hari Jumat deh, Miss. Jumat ya? Ada yang mau ditanyakan dulu untuk kan saya udah kasih kisi-kisinya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu buat materi nanti PTS? Dari kisi-kisinya ada yang belum paham gitu? Nggak ada nih, berarti udah paham semua ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, kita lanjut. Saya akan share screen tentang laju reaksi. Sebentar ya. Kelihatan gambarnya? Kelihatan nggak gambarnya? Halo, kelihatan nggak? Kok nggak ada yang jawab ya? Kelihatan nggak gambarnya? Valda, kelihatan nggak gambarnya yang saya share? Jangan-jangan sinyal lagi nih. Valda, Dinda kedengeran kelihatan gambarnya nggak? Valda, Valda, Valda dengar suara saya nggak? Kedengaran suara saya nggak? Kedengeran, Miss. Yang saya share screen kelihatan nggak? Belum. Ini, kelihatan nggak? Belum ada, Miss. Enggak ya? Tadi udah saya share screen, cuman karena tiba-tiba keputus kan tadi? Iya, terus suaranya juga putus-putus gitu. Iya. Duh. Nih, udah kelihatan belum? Nah, udah, Miss. Halo? Iya, jamnya Theo. Theo-nya lagi di kamar mandi. Handphonenya aku telepon ditinggal di sini, nggak dibawa. PKK. Oh, kelas 10 nggak ada PKK ya? Kelas 10 pelajaran apa? Oh, SBK. Bentar, SBK ada di saya, bentar. Bentar dulu ya. Udah? Bisa kelihatan?
Kelihatan ya? Aduh. Aduh. Serem banget sih. Kelihatan ya? Kalau udah kelihatan nggak, Val, gambarnya? Share Kelihatan, screen-nya Miss. kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jelas ya? Iya. Iya, Miss. Bener ya? Saya share dulu. Kemarin kita kan udah sampai ini. Kemarin kita sudah sampai ini ya, kalau apa persamaan laju reaksi. Maksudnya konsepnya, peta konsepnya, ini kita akan belajar tentang ini, laju reaksi ini. Ini glosariumnya udah saya share kan ya, PPT ini, modul ini udah saya share kan ke kamu? Udah atau belum? Udah saya share belum, Valda? Ini di GC-nya. Kemarin kita udah bahas tentang ini kan. Ini contohnya. Laju reaksi itu ada yang berlangsung secara cepat, ada yang berlangsung secara lambat. Kalau yang secara cepat, contohnya kayak kemarin bom meledak gitu kan, bensin terbakar, itu yang secara cepat. Kalau yang secara lambat, contohnya pembusukan buah, perkaratan besi, terbentuknya batu bara gitu kan, itu secara lambat. Nah, kemarin kita udah belajar juga tentang konsep laju reaksi. Nah, laju reaksi itu perubahan konsentrasi reaksi atau produk dalam satuan waktu. Jadi, reaksi itu berkurang, sedangkan produk itu dia bertambah dalam satuan waktu. Waktunya itu biasanya digunakan dalam detik. Nah, ini apa ya gambarannya. Jadi konsentrasi produk makin bertambah, sedangkan konsentrasi reaksi dia semakin berkurang dalam hitungan waktu. Nah, persamaan laju reaksi dia dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Jadi persamaan laju reaksi itu hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi dari reaksi dipangkatkan bilangan tertentu. Ini rumusnya, rumus laju reaksi. Jadi V sama dengan K delta A dikali X, A dipangkatkan dengan X, B dipangkatkan dengan Y. Jadi K-nya itu tetapan laju reaksi, X-nya itu order reaksi, Y juga dia order reaksi. Nah, ini contoh soalnya. Ini contoh persamaan laju reaksi berdasarkan eksperimen. Contohnya reaksi kimia dari H2 plus I2 menghasilkan 2 HI. Hasil eksperimennya menyatakan order reaksi H2 1, order reaksi I2 dia 1. Jadi persamaan laju reaksinya V sama dengan K H2 dikali I2. Ingat ya, kalau dia 1 itu kan nggak ditulis. Jadi dia harusnya ada pangkatnya di sini 1. Cuma karena 1 dia tidak ditulis. Terus ini reaksi yang keduanya. Reaksi kimia NO2 ditambah CO menghasilkan CO2 plus NO. Order reaksi dari hasil eksperimen atau dari hasil percobaan NO2-nya 2, order reaksi CO-nya 0. Berarti persamaan laju reaksinya K dikali NO2 pangkat 2. Sedangkan CO-nya karena dia 0, jadi semua bilangan dipangkatkan dengan 0, 1 kan hasilnya. Jadi nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, karena bilangan itu sendiri. Seperti itu kan ya, makanya 1 dia nggak ditulis. Kalau 0, semua bilangan dipangkatkan dengan 0, dia hasilnya 1. Sekarang kamu lihat grafiknya. Order reaksi digambarkan dengan grafik. Kalau dia reaksi ordernya 0, berarti V sama dengan konstanta dikali X pangkat 0. Terus kalau dia order reaksi 1, berarti V sama dengan K X pangkat 2. Oh, sorry ya, harusnya pangkat 1 dong, cuma karena 1 dia nggak ditulis. Terus kalau order reaksi 2, dia V sama dengan K X pangkat 2. Ini terbalik ya. Ini harusnya dia di atas, dia pangkat 1 nggak ditulis, yang pangkat 2 ini dia harusnya di bawah. Gitu. Paham ya?
Nah, sekarang kamu lihat ini. Salah satu reaksi gas yang terjadi dalam kendaraan. Tadi kan dibilang NO2. NO2 itu rumus kimia kan namanya apa? NO2. Ada yang tahu? Apa? Nama dari senyawa NO2. Rumus kimia NO2. Valda, apa dah? Valda. Dengar suara saya nggak, Valda? Waduh, jangan-jangan nggak kedengeran lagi nih yang saya jelasin tadi. Apriza, dengar suara saya nggak, Apriza? Theo, PKK udah dikirim belum? Sama Pak Puji? Kirimlah. Kodenya juga nggak ada nih. Pak Puji belum dapat. Udah. Halo? Dengar suara saya nggak? Kedengeran kok, Bu. Kedengeran ya? Tadi yang saya jelaskan jelas ya? Kedengeran ya? Iya. Oke, kita lanjutin. Nah, sekarang kamu lihat. Tadi si pertanyaan saya, nama senyawa dari NO2 itu apa? Ada yang tahu NO2? Nama senyawanya apa? CO. Apa? Nitrogen dioksida. Benar, Dinda. Kalau CO? CO oksigen kan? O-nya oksigen, C-nya? Ayo apa? C apa? Karbon dioksida. Kalau karbon dioksida, ini CO2, karbon dioksida. Tapi kalau misalnya dia nggak ada angkanya, Karbon berarti monoksida. karbon monoksida. Sama kayak NO juga ini, nitrogen monoksida. Gitu ya. Paham ya cara menamakan senyawa kimia? Itu pelajaran kelas 10 ya? Ada itu. Kalau masih belum paham, Miss, kalau boleh tahu nih, perbedaan monoksida sama dioksida itu apa ya, Miss ya? Kalau monoksida, indeksnya dia 1. 1 itu kan mono. Tapi kalau dioksida, indeksnya dia 2. Jadi kan indeks itu ada dari mono sampai 1 ya. Mono itu dia 1, 2 itu dia di, 3 itu dia tri, 4 itu dia tetra, 5 penta gitu kan. 6 dia heksa, 7 dia hepta, 8 okta gitu kan. Sama kayak kamu belajar hidrokarbon kemarin, itu kan ada, itu sama indeksnya, dia menurut bahasa Yunani gitu. Nanti ya kalau udah PTM terbatas, nanti kita bahas lagi yang kelas 10 yang kamu belum paham. Gitu. Kalau sekarang kan masih seperti ini, kalau kamu belum paham, ya tanya aja, kamu bisa WA. Oke ya, kita lanjutin. Nah, ini ada contoh soal dari eksperimen NO2 dan CO. Kamu disuruh tulis persamaan laju reaksinya. Kamu lihat di sini eksperimennya ada 3. Laju awalnya, dia masing-masing laju awal V ya, laju awalnya. Dari yang pertama sampai yang ketiga, terus konsentrasi NO2 dan CO. Jadi persamaan laju reaksinya, kamu disuruh cari dulu nih order reaksinya masing-masing dari data di sini, data eksperimen. Caranya, kamu gunakan langkah seperti ini. Kalau kamu mau menentukan data yang NO, berarti kamu cari yang CO dia yang sama, biar dia bisa dicoret seperti ini. Jadi, di sini F2 per F1. Jadi kamu mau cari order dari NO2. Berarti kamu cari di CO, di NO yang sama. Ini ya.
Kamu cari NO, NO-nya dia NO yang pertama karena di sini F2 per F1 ya. Berarti CO-nya juga dia sama, F2 per F1. CO-nya, maksudnya percobaan 1 dibagi percobaan 2. Sedangkan laju awalnya atau laju reaksinya berarti laju reaksi 1 dibagi laju reaksi 2. Ini ya, kau bisa lihat ya. 0,0800 dibagi 0,0050 sama dengan K, karena K-nya belum didapat, jadi bisa kamu coret. NO2 yang kedua ini 0,4, NO2 yang pertama, eksperimen yang pertama 0,1. 0,4 sama 0,1 kalau ditulisnya 0,40 sama 0,10 sama aja ya. 0 itu kan dia nggak ada nilainya kalau dia di belakang koma. Terus kamu cari ini yang CO. CO yang kedua dengan CO yang ke-1 ini. Karena dia nilainya sama, jadi kamu coret. Jadi yang tersisa 0,0800 dibagi 0,005 sama dengan 16. Terus 0,4 dibagi 0,1 dia 4. Jadi 16 ini pangkat berapa? 4 ini pangkat berapa? Biar dia 16. Jadi pangkat 2 kan? 4 kali 4 kan 16. Jadi V-nya sama dengan 16. M-nya atau order reaksi dari NO atau ditandai dengan M di atasnya ini kau bisa lihat ya M. Jadi M-nya sama dengan 2. Begitu juga kalau kamu cari order CO, nilai N-nya. Kamu gunakan data nomor 1 dan 3. Jadi kalau kamu cari datanya, cari yang lawannya itu yang sama. Jadi biar bisa dicoret seperti ini. Nah, karena CO yang dicari, makanya cari NO yang sama. NO yang sama di eksperimen pertama dan eksperimen ketiga. Berarti F3 dibagi F1. K-nya dia dicoret, NO-nya, NO2-nya dia 0,1, ini ya. Terus NO2 yang percobaan 3 dibagi NO2 yang percobaan 1. Ini 0,1 dibagi 0,1 tetap. Yang CO-nya, CO yang ketiga dia 2, CO yang ke-1 dia 1. Berarti kan 2 dibagi 1 ini. Nah, 0,05 dibagi 0,05 sama dengan 1. Ini 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi N-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena hasilnya dia 1. 2 dipangkatkan dengan 0, dia 1. Semua bilangan dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1. Jadi order reaksi totalnya 2 ditambah 0 sama dengan 2. Persamaan laju reaksinya sama dengan V sama dengan K, NO2 pangkat 2, CO pangkat 0. Atau V sama dengan K, NO2 pangkat 2. Paham sampai sini? Apa? Apa? Terus? Yang belajar di nggak bisa diakses lagi ada masalah. Terus? Saya nggak bisa ngirim link. Jadi diganti apa? Link bisa saya kirim, cuma anak-anak nggak bisa buka. Oh gitu. Ganti besok aja. Jadi sekarang diganti apa? Pelajaran besok yang jam terakhir atau? Iya. Kelas 10 doang kan? Kelas 10 doang. Bentar. Lagi bermasalah. Program Kemendikbud. Ya, kehapus sama saya. Oh, ini dia ada. Enggak. Oh iya, ini sejarah Indonesia jam terakhir. Jam terakhir. Ganti SIMDIK. SIMDIK udah ngirim. Udah ngirim. Oh, ganti yang. Ya SIMDIK aja dulu nih. Ya udah. Ah. Infoin aja kan anak-anak. Iya, nanti kan jam terakhir. Iya, nanti. Grab saya ada apa nih Kemendikbud lagi. Oke. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Untuk mencari persamaan laju reaksi. Ada yang mau tanya? Tan mau tanya, Tan? Halo, mau tanya nggak? Enggak sih, Miss. Tapi saya boleh minta bocoran nggak, Miss? Boleh apa? Kimia itu ada bocoran PTS. Ada Oh. esainya itu nggak? Bocoran PTS ya. Gampang-gampang kok. Soalnya gampang-gampang kok. Pokoknya yang saya soal-soal yang saya kasih, terus soalnya juga cuma 10. Pokoknya kamu belajar yang
reaksi yang alkana, alkena, alkuna itu kan. Terus penamaan alkana, alkena, alkuna. Terus isomernya. Nggak banyak kok. Kan kita cuma 2 bab doang sampai termo. Gitu. Oh, gitu. Eksoterm, endoterm tuh kamu pelajari ciri-cirinya. Gitu. Oke. Ya. Gampang kok, gampang-gampang. Saya kasih soalnya gampang-gampang. Gampang menurut saya ya. Ada yang mau tanya dulu nggak nih? Kalau nggak ada yang mau tanya, kamu kerjakan penugasan mandirinya ini. Bisa nggak kamu kerjakan? Halaman berapa, Miss? Halaman 11. Ntar dulu. Kita cari soal yang mudah. Nah, ini. Kamu kerjakan soal nomor 2 di halaman 13. Ini kan ada soal eksperimen. Sama seperti tadi. Cuma di sini ada 5 eksperimen. Ada 5 percobaan. Jadi kamu tentukan order reaksi O2 dan order reaksi NO. Terus persamaan laju reaksinya. Ini ada cara-caranya di sini. Kamu tinggal masukin aja. Ya, paham ya? Kalau Oke, latihan siap, Miss. soalnya, di sini yang pilihan gandanya, dia ada kunci jawabannya di bawah. Kalau kamu mau mengerjakan, silakan. Tapi kalau misalkan kamu ragu, kamu bisa lihat kunci jawabannya. Yang jelas, kalau saya bilang sih kamu nggak usah lihat kunci jawabannya. Jadi kamu berusaha sendiri dulu. Kalau nanti nggak paham, baru kamu lihat kunci jawabannya. Gitu ya. Kamu kerjakan halaman ini, halaman 13. Halaman 13 kamu kerjakan. Ada yang mau tanya? Sama ini ya, latihan soal halaman 14 yang E. Cuma 5 soal doang kok. Kalau evaluasinya nggak usah, karena evaluasi dia 10 soal dan di sini ada kunci jawabannya, jadi kamu bisa belajar sendiri. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Gitu tentang laju reaksi. Ada yang mau tanya? Oh ya, nanti hari Kamis besok kan kamu sampai Sabtu udah PTS tuh. Jadi mengerjakan soal ini, kalau kamu mau mengerjakan sehari ini, silakan kamu kumpulkan di WA saya aja ya, karena saya nggak bikin materinya di GC. Atau kalau kamu mau mengumpulkannya Selasa depan setelah PTS, silakan. Jadi kamu persiapkan diri kamu buat PTS minggu ini. Dan nanti minggu depannya hari Kamis ya, baru kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Gitu. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Ada yang belum paham? Kalau ada yang mau tanya, ada Apriza, Salma, Adinda, Intan, ada yang mau tanya dulu nggak? Nggak ada, Miss. Nggak ada, paham ya? Kerjakan soalnya ya. Ini masih ada waktu sampai jam 10, jadi lebih baik kamu kerjakan soalnya sekarang. Biar kamu nggak ada tanggungan lagi. Karena nanti setelah PTS ini, itu nilai-nilai akan dikirim ke wali kelas, dan wali kelas akan membagikan raportnya sama kamu. Gitu. Jadi di situ kelihatan yang rajin ikut Zoom siapa, yang nggak pernah ikut Zoom siapa, kayak gitu. Sama nilai-nilai yang kurang, nanti saya lihat. Salma, nilai kamu masih banyak yang belum lengkap ya. Intan yang belum saya absen. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, silakan kamu kerjakan tugasnya sekarang. Oh iya, udah saya share belum sih ini? Kalau belum di-share, saya akan share. Kalau nggak salah udah deh. Sudah, Miss. Udah kan ya? Ya udah, silakan kamu kerjakan tadi soalnya ya. Halaman 11 ya, halaman 11 dan halaman 13. Pokoknya yang tugas mandiri sama yang latihan E. Oke, kalau udah nggak ada yang mau tanya, waktunya juga udah mau habis. Saya akan stop recording, kita foto dulu.